Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tersayang, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum itu Bu Guru mau tanya nih, kabarnya anak-anak bagaimana? Anak-anakku pasti sehat selalu kan? Jangan lupa untuk selalu sarapan dan tetap patuhi protokol kesehatan agar tubuh kita selalu sehat dan kuat. Oke anak-anakku, sebelum mulai pelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Nah, sebelum itu coba anak-anak simak video dari Bu Guru ya. Oke. Di sini pada tema 1 kelas 5 subtema 1 ada muatan IPA yaitu KD 3.1. Nah, sebelum itu perhatikan gambar berikut ya. Coba dilihat gambar apa ini? Nah, gambar apa itu ya kira-kira anak-anak? Oke, yaitu gambar bergerak. Itu tadi semua adalah gambar hewan sedang bergerak. Gerak sendiri mempunyai arti berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, hewan itu bergerak, manusia juga bergerak. Selanjutnya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Nah, di sini macam-macam perpindahan tempat itu yaitu berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, memanjat. Masih banyak lagi. Nah, di sini kira-kira alat geraknya apa saja ya? Alat gerak dibagi menjadi 2, yaitu pasif menggunakan tulang dan aktif menggunakan otot. Jadi alat gerak dibagi menjadi 2, pasif dan aktif. Nah, di sini alat gerak pada hewan yaitu hewan udara biasanya menggunakan sayap untuk bergerak, sedangkan hewan air menggunakan sirip atau ekor untuk bergerak. Sedangkan untuk hewan melata menggunakan otot perut untuk bergerak. Hewan darat mempunyai alat gerak yaitu tungkai, kaki, dan tangan. Nah, kira-kira anak-anakku, bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya tentang organ gerak hewan. Di sini hewan dan manusia mempunyai alat gerak. Alat gerak tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama alat gerak aktif. Kira-kira apa ya? Yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Nah, diingat-ingat, otot disebut alat gerak aktif. Yang kedua yaitu alat gerak pasif. Apa sih yang menjadi alat gerak pasif itu? Yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi alat gerak aktif dan pasif ini saling bekerja sama sehingga tubuh kita bisa bergerak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang ide pokok. Di sini informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, bagaimana sih kita menentukan ide pokok dari suatu teks tersebut? Kita cari dulu apa itu pengertian dari ide pokok. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, pasti anak-anakku
Bingung kan bagaimana sih cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan itu? Nah, di sini Bu Guru akan memberikan tips dan trik untuk menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi anak-anakku ketika membaca teks tidak boleh sepenggal-sepenggal. Jadi harus secara keseluruhan dari awal hingga akhir dibaca secara seksama dan teliti. Cara yang kedua yaitu carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, biar lebih paham, yuk kita baca teks berikutnya. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Bacaannya berjudul gurita. Oke, ayo kita baca bersama-sama teks berikut. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, coba anak-anakku dilihat teks pada layar di sini ya. Di sini ada sebuah bacaan dengan judul gurita. Di sini hanya ada satu paragraf saja. Nah, kira-kira apa sih ide pokok dari paragraf tersebut? Nah, coba dilihat pada huruf yang berwarna biru. Nah, huruf yang berwarna biru itu bisa disebut dengan kalimat utama. Nah, kalau kalimat utamanya sudah ketemu, maka kita akan menentukan sebuah ide pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, kira-kira apa ya ide pokok dari paragraf tersebut? Ide pokoknya yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, anak-anakku pasti sudah paham kan? Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya masuk dalam muatan SPDP. Di sini kita akan belajar tentang gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, itu yang dinamakan gambar cerita. Jadi kalau gambarnya tidak ada hubungannya, tidak bisa disebut sebagai gambar cerita ya anak-anak. Nah, di sini gambar cerita mempunyai contoh, antara lain gambar ilustrasi. Nah, kita di sini akan belajar tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gambar ilustrasi dengan foto. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, gambar belalang tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh gambar ilustrasi dengan foto. Yang kedua yaitu gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, gambar kuda pada layar ini adalah contoh dari gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, anak-anakku pasti sudah banyak yang bisa kan membuat gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, ayo kita coba di rumah nanti anak-anak coba membuat sebuah karya gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Terserah mau gambar apapun bisa. Karena ini tapi temanya tentang organ gerak hewan dan manusia, maka anak-anak bisa mencari salah satu hewan untuk digambar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tugas untuk anak-anakku. Nah, ini kita lihat tugasnya. Di sini ada sebuah tabel. Nah, tugasnya adalah mencari alat gerak dan fungsinya. Contoh, ikan. Ikan dia bergerak dengan menggunakan apa? Ditulis. Alat geraknya di situ, sirip, ditulis. Kemudian kira-kira sirip pada ikan itu fungsinya untuk apa sih? Untuk apa ya kira-kira fungsi sirip pada ikan? Untuk berenang. Nah, pada kolom fungsi ditulis berenang. Oke anak-anakku, dilanjut di rumah bersama ibunda dan ayahanda. Untuk nomor 2, 3, 4, 5 diisi di rumah ya. Amfibi itu apa sih yang termasuk amfibi? Itu banyak sekali. Nah, alat geraknya untuk amfibi apa ya kira-kira? Nah, isi di kolom alat gerak. Dan kemudian fungsinya apa ya. Selanjutnya untuk reptil, burung, mamalia juga seperti itu. Mamalia juga banyak hewannya, tidak hanya satu.
reptilia juga banyak, tidak hanya satu. Oke, selamat mengerjakan. Semoga anak-anakku paham dengan apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Tetap semangat belajar di rumah meskipun belajar daring ya anak-anak ya. Oke, sampai berjumpa kembali dengan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.